yang tidak sepaham dengan saya, ini tidak boleh marah karena ini pendapat pribadi saya. Saya ingin jelaskan tentang mesin demineral ini, untung dan kerugiannya. Sahabat Kedimas, mesin demineral ini diisi dengan 2 media ion. Ini isinya 60 liter. Ini isinya 60 liter, ini isinya 60 liter dengan istilah ini double bed. Ya, bed rest 1, bed rest 2, dia namanya double bed. Suaminya tinggal sendiri, istrinya tinggal sendiri. Ya, keuntungan dari mesin ini, tidak ada air yang kita buang kecuali pada waktu pembilasan. Jadi kalau kita ambil air sumur, kita gunakan untuk mengoperasikan mesin ini, tidak ada air sumur yang terbuang kecuali pada waktu kita melakukan pencucian. Ya, kelebihan dari mesin ini, tidak ada air yang terbuang kecuali pembilasan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, listriknya ini kecil. Jadi kita hanya menggunakan pompa 200 watt, tetapi dia running untuk mendorong. Jadi energi yang kita gunakan untuk pompa air ini kurang lebih hanya sekitar 100 sampai 125 watt. Kecil sekali. Dari aspek listrik, murah. Kalau sahabat punya TDS 600, sahabat menghasilkan air dari mesin ini, ya, karena satu sak resin hanya bisa menurunkan TDS 85%, berarti per 1000 liter, berarti kalau sahabat punya mesin TDS itu 600, sahabat bisa mendapatkan 3000 liter saja dari mesin ini pada TDS terendah. Terendah itu bisa 16 ya, bisa 16, bisa 20. Tetapi kalau sahabat mengikuti pola pikir saya bahwa air yang tidak mengandung mineral itu tidak baik buat manusia. Jadi ini pikiran saya ya, pikirannya semua orang yang membantah tentang air. Karena air ini saya pikir bahwa air ini Allah yang ciptakan, jadi saya tidak ingin membantahnya, tetapi saya hanya mengikuti pola alur yang saya pelajari. Yang saya pelajari itu seperti ini. Andai kata saja, Allah ini menciptakan air itu tanpa mineral sama sekali, ya, kita akan mengacu pada itu, mengacu kepada pemberian dari Allah. Misalnya Allah beri air itu TDS-nya 0, misalnya gitu. Pasti saya sebagai manusia juga akan mengikuti, akan membuat air itu di TDS 0. Tetapi dari yang saya pelajari, baik lewat literasi, buku-buku yang saya baca, konsultasi dengan orang di alam, tidak ada yang TDS-nya 0. Cuma kalau kemurniannya, ya ada. Tetapi air dengan TDS 0 tidak ada. Berarti dari asal mula penciptaan, Allah sudah menitipkan atau sudah mencampur air itu dengan mineral-mineral supaya lezat, supaya ketika kita meminum air itu kita mendapatkan nikmat Allah. Waktu kita minum itu kita dapatkan subhanallah. Maksudnya betul-betul kita merasakan air yang dibuat oleh Allah ini dengan segala nikmatnya. Tetapi karena bisnis ya, karena alasan ekonomi, ini opini pribadi ya, saya sudah katakan tadi ini opini pribadi. Dari proses pengolahan peniadaan air mineral, itu mesinnya yang paling gampang dikerjakan itu memang mesin RO. Betul-betul mesinnya Sultan. Kalau soal harga sama lah, antara mesin ini dengan mesin RO itu harganya sama, tidak beda jauh. Nah, karena dia ini mesinnya Sultan, dia hanya cukup duduk, tidur, perintah anak buah, kan Sultan begitu ya. Nah, perintah anak buah kerja, bayar listrik tinggi ya, kemudian hanya duduk perintah, tolong antar air ke sana, tolong isi. Jadi mesin itu memproduksi sendiri karena sahabat berposisi sebagai sultan. Sultan ini kan raja ya, banyak uangnya, jadi main perintah begitu. Tapi nanti di akhir bulan, itu selalu pukul jidat begini, ini uang yang saya dapatkan sekian banyak, ini kemana hasilnya? Pasti sahabat bertanya itu ya, kemana ini uang saya ya? Padahal di atas kertas saya satu hari ini 200 galon, kadang-kadang 300 galon. Kalau saya kalikan dengan 5.000 saja, saya sudah dapat 1.500.000. Tapi ini uangnya tidak ada. Tanpa sobat pikirkan bahwa mulut yang tadi suruh-suruh pekerja itu juga perlu dibayar. Ya, mulut yang suruh hidupkan mesin itu juga harus bayar listrik. Ya, harus ganti filter, harus ganti membran. Karena mesin ini Sultan ya, air dari sumur atau air dari PDAM kita masukkan ke mesin RO, kita buang 70%-nya. Banjiri kali, selokan, rumahnya orang, kita tidak tahu apa yang terjadi di ujung dari air pembuangan kita. Betul-betul kita menjadi seorang sultan yang tidak bisa mengontrol kita punya diri sendiri, kita jual
Seperti kebanyakan teman yang saat ini saya bicara realita. Jadi kebanyakan teman juga bertanya, kamu jual air RO berapa? 5.000 Pak. Nah, jual air RO 5.000 itu hanya dua pikiran saya. Ini RO loss, ya, RO dol, karena membrannya sudah dicuci sampai habis. Atau betul-betul dia ini bersedekah gitu. Jadi tidak mementingkan keuntungan sama sekali. Kalau dalam 1 bulan ya kita membayar listrik 1.600.000. Ada yang menyangkal saya bilang, Pak saya bayar listrik 800, mungkin karena subsidi. Ada yang normal yang tanpa subsidi pasti akan membayar antara 1.600.000 sampai 2.500.000. Ya, itu normal dari mesin RO. Anda jual air 5.000 liter. Terus karyawannya yang bayar siapa? Terus sampean yang punya bisnis dapat apa? Itu tidak pernah dihitung sama sekali. Tetapi kalau air RO dijual 15.000, itu baru saya yakin ada keuntungan. Ada nikmat yang dari para sultan dapat. Tetapi kalau air masih dijual tetap di angka 5.000, itu kita harus pikirkan lagi. Ini sebenarnya air RO apa? Kayak gitu. Nah, ini kita kembali ke mesin demineral ini. Ini betul-betul kita jadi buruh untuk ini. Jadi untuk menjual ciptaan Allah itu kepada orang lain, kepada kita punya pelanggan, itu kita harus kerja dulu. Airnya harus betul-betul kita buat dulu. Harus kita buat. Dan menggunakan mesin demineral ini, ya, jangan dianggap bahwa itu modal kecil, orangnya miskin. Salah. Justru yang menggunakan mesin ini rata-rata pasti orang punya uang. Kenapa? Karena fasilitas yang mendukung mesin ini harus besar. Pertama, tandon harus besar, ya. Tandon penampungan air harus besar. Sementara mesin RO boleh pakai toron kecil. Sistem pretreatmentnya sama dengan yang dipakai sama mesin RO. Jadi ketika tandon itu sudah besar, ya, kita produksi airnya masuk ke dalam tandon, misalnya TDS kita 600, mesin ini akan mampu menghasilkan 3.000 liter. Padahal TDS terendah. Tapi kalau kembali ke aturan saya tadi, seperti yang saya bilang, opini saya pribadi bahwa karena Allah sudah memberikan mineral pada air dan tidak menghapusnya sama sekali, saya ikut teorinya. Ya, jadi saya bertahan di TDS 50 sampai dengan 90. Itu yang rata-rata pengguna mesin demineral Kendimas semua mengikuti cara itu. Ya, jadi yang air yang kita tawarkan ke konsumen itu antara 50 ppm sampai dengan 90 atau 120 ppm. Karena air dengan mineral itu tidak pernah ada komplain rasanya pahit, tidak ada. Ya, rasanya tidak enak, tidak ada. Karena kita menetapkan mineral yang terkandung di dalam air sudah cocok lah dengan kodrat ilahi. Jadi saya tidak menghilangkan mineral sama sekali. Kita mengikuti dari dasar pembuatannya. Jadi air hujan juga punya nilai mineral, tidak sama sekali. Ya. Nah, mesin demineral ini rasanya tidak pahit, walaupun TDS-nya rendah. Walaupun TDS-nya rendah, air yang keluar dari mesin demineral ini tidak pahit. Karena mesin demineral hanya mengikat mineral berat di air seperti kapur, mangan, timah, timbel, ya seperti itu. Yang terkandung di dalam air itu ditahan sama ini. Tetapi kalau yang berbau organik itu misalnya seperti sari tumbuh-tumbuhan, seperti ya yang organik yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia itu tidak dihilangkan oleh mesin ini. Itu yang menyebabkan keluaran dari sini itu airnya enak. Kemudian dengan pertukaran ion positif ke ion negatif, dengan pertukaran dari ion positif ke ion negatif, air yang dihasilkan dari mesin ini kembali menjadi air murni. Ya, H2O-nya murni, hidrogennya murni, oksigennya juga murni. Kualitas oksigennya lebih tinggi, kualitas mineral organiknya lebih tinggi. Itu sebabnya dia bermanfaat bagi kita. Kalau kita sejajarkan, sekarang persamaannya, kita sejajarkan output dari mesin RO sama output dari mesin demineral. RO di output misalnya 30 ppm. Demineral ini di output 70 ppm, ya, berarti RO lebih rendah. Kalau airnya direbus bersamaan, yang dari sini 70 ppm tidak akan keluar kapur. Karena memang dia ini mengikat mineral kapur dan mineral berat di air itu sangat ketat. Makanya demineral ini, ya, walaupun kita jual Rp5.000, itu kita masih dapat untung Rp3.000 per 1 galon. Di situ nilai rendahnya. Bagaimana cara menghitungnya? Per 30.000 liter, ya berarti kita melakukan 1 kali regenerasi, berarti 1 kali pembilasan, 1 kali peremajaan. Jadi regenerasi itu memudahkan, meremajakan kembali. Jadi kalau resin ini dialiri air, mineral-mineral berat, andai kata mineral ini, butiran ini sebuah bola, ya,
mineral air yang datang itu, air yang datang dengan mineral berat itu akan membungkus bola ini, akan lengket di bola ini ya. Dan kalau bola per satu butiran itu sudah terbungkus oleh mineral, mesin ini sudah tidak efektif lagi untuk menurunkan TDS. Jadi dia terbungkus, dia tidak bisa menghasilkan TDS karena ini sudah terbungkus dengan kapur ya. Dia sudah terbungkus dengan kapur. Nah, kapur ini kalau sudah lengket di sini tidak bisa dikerok ya. Anda bisa bayangkan butiran resin itu sebesar telur ikan. Bagaimana kita mau kerok itu telur kapur, mangan, timah, timbel dan sejenisnya yang membungkus butiran resin ini, kita kupas tidak mungkin. Jadi kita hanya bisa mengupasnya itu dengan chemical yang merontokkan kapur ini. Nanti setelah kapur ini menjadi remaja kembali, baru dia efektif lagi untuk mengikat mineral air. Nah, kalau saya bisa berasumsi, Pak, kalau TDS 600 itu kan tinggi, Pak. Ya. Kan butiran-butiran itu kan sedikit, misalnya gitu. Bagaimana Bapak bisa menganalisa itu? Matematikanya begini. Di dalam kalau TDS kita itu 600, ya, berarti di dalam 1 liter air itu ada 600 mg. Ada 600 mg mineral air berat, kapur, mangan, timah, timbel seberat 600 mg ya. Nah, kalau dalam 1 liter air saja ada 600 mg, berarti itu di dalam 1000 liter akan terjadi 6000 mg, berarti sudah sekitar 6 kilo. Kalau resin yang di dalam sini hanya berisi 25 liter, memang hanya akan menghasilkan 500 liter. Karena datasheet yang dicantumkan di resin itu sudah bisa membuat saya untuk berhitung berapa kemampuan resin untuk mengikat mineral air per 1 liternya. Jadi ada datasheet yang diberikan oleh pabrik kepada saya. Jadi saya bisa menganalisa produksi berdasarkan datasheet yang saya terima dari pabrik. Nah, ketika kita punya TDS itu 600, ya, kemudian kita ingin menghasilkan air itu di TDS 50-an, berarti kita akan mendapatkan air antara 3.000 liter sampai dengan 4.000 liter satu kali peremajaan. Nah, saya tidak bisa menggunakan bahasa yang lebih mudah bagi sahabat. Kalau sahabat punya saran, sahabat usul. Jadi, bagaimana ya? Regenerasi. Jadi, satu kali produksi kita harus cuci, ya. Sama dengan baju yang kita pakai dulu, kotor, sore kita cuci lagi. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, itu apakah satu kali regenerasi terus pakai terus begitu? Itu sama dengan kita pikirkan bahwa kita pakai baju satu kali, itu nanti kita pakai terus begitu, tidak perlu dicuci lagi. Atau cukup kita makan pagi, kita tidak perlu makan lagi terus selamanya. Kan tidak ada aturan yang seperti itu ya. Jadi sahabat, di dalam sistem ini ya. Jadi di dalam sistem di dunia ini tidak ada semuanya yang abadi. Semua butuh didaur ulang, semua butuh diregenerasi. Kita punya sel saja, tubuh ini perlu diregenerasi, kita harus tidur ya. Kalau kita tidak tidur, kita makin suak, terus game over. Jadi ada waktu untuk kita kerja dan ada waktu untuk kita istirahat ya. Nah, sahabat Dimas, ketika air ya pada TDS 600 masuk ke mesin demineral ini, kan hasilnya adalah antara 3.000 sampai 4.000 liter. Bagaimana melihatnya, Pak? Jadi di sini ini ada meteran, ini ada TDS meter dan TDS produksi yang kita bisa pantau dari sini. Nah, air ini akan kita tampung di dalam toren terus sampai angka di TDS menunjukkan angka yang kita tidak suka. Kalau angka di sini sudah menunjukkan angka yang kita tidak suka, berarti kita harus meremajakan ini kembali. Kita matikan seluruh operasinya, kemudian kita lakukan regenerasi kembali. Kita regenerasi, kita butuh waktu 1 jam ya, 1 jam kita regenerasi. Setelah kita regenerasi, kita lakukan produksi lagi. Untuk melanjutkan, kenapa saya katakan bahwa penampungan dari hasil mesin ini tidak boleh kecil? Karena mesin ini pada waktu menghasilkan air terus itu tidak boleh berhenti, ya. Dia harus terus sampai batas limit yang kita tidak suka. Nah, kalau taron kita kecil, di sini belum sampai kita tidak suka, taron kita sudah penuh. Berarti bahan cuci yang kita pakai buat meremajakan mesin ini jadi sia-sia. Untuk menghasilkan 4.000 liter atau 3.000 sampai 4.000 liter, kita membutuhkan biaya dari bahan cuci itu, untuk bahan cuci kation itu 3 liter. Berarti
3 kali Rp6.000, Rp18.000 untuk 1 kali regenerasi di kation. Untuk di anion, itu kita membutuhkan 2 kg, berarti 12.500 dikali 2, berarti 25.000. 25.000 ditambah dengan 18.000, 35.000. Ya. Dengan biaya Rp35.000, kita mendapatkan 4.000 liter air dengan kualitas terbaik. Murah mana dengan beli dari truk tangki? Kalau di tempat sahabat jauh dari jangkauan truk tangki. Murah mana? Ya, sahabat bisa bandingkan sendiri. Nah, berarti kalau saya mengeluarkan uang itu 70.000, berarti saya akan mendapatkan air 8.000 liter atau 6.000 liter. Kan tadi ancar-ancarnya 3.000 sampai 4.000 liter. Ambillah yang terendah, ya 3.000 liter. Berarti pada TDS 600 dengan pengeluaran 70.000, saya akan mendapatkan air 6.000 liter dengan kualitas premium, ya air dengan kualitas premium. Ada lagi yang paling konyol itu begini. Air dari sumur diproses masuk melalui mesin ini, outputnya kan di bagian sini ya, bagian sini. Untuk mencicipi airnya ini, dia langsung tadah gelas dari sini dan dia minum. Rasanya pasti kacau, ya, karena itu proses pertukaran yang belum teroksidasi. Oksidasinya di mana? Ya di dalam toron yang besar itu tadi. Jadi kalau mau cicipi air, jangan cicipi dari lubang ini. Cicipi ya di tempat penampungan, di air yang sudah jadi. Ya, pada saat di penampungan air itu ion positif ya dan ion negatif menghasilkan buah-buah yang enak di dalam toron itu. Kalau di dalam kita punya toron itu sebelum kita jual, kita simpan dulu 6 jam, airnya akan lebih segar. Semakin lama air itu kita simpan, semakin segar rasanya. Ya, dan air demineral ini bisa stabil setelah 6 jam. Ya, ada juga yang gagal menggunakan mesin itu begini. Pak, setiap kali produksi gagal karena pH-nya tidak stabil, kadang naik, kadang turun, kadang tinggi sekali, kadang rendah. Itu karena terjadinya pada saat itu air belum teroksidasi, air belum menjadi buah-buah yang manis, air belum matang. Ya, jadi ini Kation sebagai suami baru kawin sama istrinya, kemudian airnya menjadi satu, dimasukkan ke toron, biarkan dulu matang 6 jam. Setelah dia matang, airnya akan enak, ya, airnya akan segar. Karena proses elektrositi, pertemuan antara ion negatif dan ion positif itu membutuhkan pembangunan konstruksi molekul dan atom di dalam air. Jadi di sana ada pembentukan struktur baru. Nah, sahabat Kedimas, kalau misalnya kita niat untuk berbisnis, ya, niat kita berbisnis, kita bisa memberikan air dengan kualitas bagus kepada konsumen, murah, ya, bisa membangun pelanggan kita punya kesehatan, berarti kita berpikir, berarti saya harus jadi kuli dengan memilih mesin demineral untuk menurunkan TDS air saya yang 600 itu tadi. Ya, nah, kalau TDS kita 600, 500, 400, 300, memang saya tidak sarankan untuk dijual. Saya sarankan untuk dijual itu jika TDS kita 200. Kalau TDS kita 200, kita olah dengan sistem filterisasi, dia akan turun sekitar 100, di bawah angka 200 lah, 30% dari 200. Jadi sekitar 170-an, itu masih bisa kita jual. Karena kita tidak melanggar Permenkes. Permenkes kan mewajibkan tidak boleh atau maksimal 500. Berarti di bawahnya 500 kan boleh. Cuma karena ini kita berbisnis dari aspek ekonomi, jadi bagus kalau di tengahnya. Di tengahnya ke bawah, ya, 250 oke, 200 oke, 150 lebih baik, di bawah 150 ya alhamdulillah, disyukuri saja. Nah, sahabat Kedimas, itu pemahaman kita tentang mesin demineral ini, ya. Bagaimana suatu sistem demineral ini kita gunakan untuk kebutuhan bisnis. Jadi ketika semua proses produksi ini sudah berjalan dan sudah jenuh, kita melakukan regenerasi lagi. Jadi sahabat Kedimas, ini adalah mesin paling murah, cuma merepotkan, ya. Saya mengikuti bahasanya teman-teman, merepotkan. Betul-betul kita harus jadi kuli ini untuk menggunakan mesin ini. Tetapi kalau sudah nyaman menggunakannya, sahabat akan nyaman sekali, tidak pernah lagi bermasalah. Sama persis seperti ketika sahabat belajar bawa mobil. Pertama bawa mobil masuk got, ya, nabrak pagar orang, mau belok masuk rumah juga nabrak pintu sendiri. Tetapi setelah lancar,
tidak akan lagi nabrak sana nabrak sini kan, sama dengan mesin ini. Nyopir pertamanya memang seperti itu, tapi sesudahnya akan aman-aman saja.